Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih. Gimana kabarnya? Sehat nih. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan dan nikmat iman sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini. Tidak lupa sholawat berangkaikan salam kepada junjungan kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang mana syafaatnya nanti kita nantikan di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu apa? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang terdiri dari imam dan makmum. Para ulama ada yang menyatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah, Mi? Fardu kifayah itu artinya kewajiban yang cukup dilaksanakan oleh sebagian umur saja. Berarti hanya orang-orang yang sudah baligh yang wajib melaksanakannya. Terus namun ada ulama yang lain telah sepakat juga bahwa sholat di masjid merupakan ibadah yang paling agung. Ada juga dalil tentang sholat berjamaah yang artinya telah mengkabarkan kepada kami Malik dari Abi Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sholat berjamaah yang dilakukan salah seorang di antara kamu lebih utama daripada sholat sendirian. Pahalanya berlipat 25 kali. Jadi kalau kita sholat berjamaah itu pahalanya berkali lipat. Berapa kali? 25 kali lipat. Jadi kalau misalkan kita sholat berjamaah harusnya kita dapat pahala 1. Jadi 25 kali lipatnya berapa? 25 jadinya pahalanya. Paham? Paham. Ada juga syarat-syarat sholat jamaah. Apa, Mi? Untuk melaksanakan sholat berjamaah ada beberapa syarat yang harus diketahui, yaitu mengetahui semua gerakan imam. Jadi jangan nanti imamnya sujud kita ruku. Jadi kita harus tahu imamnya itu gerakannya ngapain, kita juga harus ngikutin imamnya. Yang kedua, harus niat menjadi makmum. Jadi kita kalau jadi makmum niatnya itu apa niat makmum? Makmuman. Coba kayak mana? Sholat maghrib misalnya. Usalli fardhu maghribi salasa rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Mantap. Terus yang ketiga itu tidak berdiri lebih depan dari imam. Kalau makmum di mana? Safnya di belakang imam. Jangan pula nanti jadi makmum safnya di depan imam. Jangan, itu tidak boleh. Yang keempat, tidak mendahului gerakan imam. Jangan nanti gini contohnya. Misalkan kita sholat berjamaah di masjid, imamnya sujud, kita sudah salam duluan. Itu tidak boleh. Kita harus mengikuti imam, berarti dia yang mimpin sholat. Yang kelima, sholat makmum harus sama dengan sholat imam. Dalam hal niat waktu sholat, gini, kalau misalkan imamnya sedang sujud, kita juga ikut sujud. Kalau imamnya sedang ruku, kita juga harus ikut ruku. Jangan nanti imamnya takbiratul ihram, kita sujud. Itu tidak benar. Yang selanjutnya,
jarak antara imam dan makmum atau antara makmum dengan baris makmum. Yang terakhir, tidak boleh lebih dari 300 hasta. Yang ketujuh, tidak ada dinding yang memisahkan antara imam dan makmum kecuali bagi makmum perempuan, dengan syarat ada seorang atau lebih dari mereka yang dapat melihat semua gerakan imam. Ada juga ini sholat-sholat yang boleh dikerjakan secara berjamaah. Sholat apa aja yang boleh dikerjakan secara berjamaah? Sholat 5 waktu, terus sholat hari raya Idul Fitri, terus Idul Adha, sholat tarawih, sholat witir, sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Apa aja tadi? Sholat hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Adha, sholat 5 waktu, sholat tarawih, sholat witir, sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Cara melaksanakan sholat jamaah. Yang pertama, kalau posisi satu orang makmum, kalau imam sudah pasti di depan kan. Kalau makmum, sholat berjamaah dilakukan oleh 2 orang, maka makmum harus berada di samping kanan imam dengan posisi ujung jari kaki makmum bertepatan dengan ujung tumit imam. Contohnya, kalau misalkan imamnya laki-laki, dia harus di belakang ini harus laki-laki, kecuali suami istri yang sudah muhrim. Kalau belum muhrim tidak boleh sholat berjamaah, hanya berdua. Kalau misalkan imamnya di depan, makmumnya di sebelah kanan imam, dan kaki makmum, ujung jari kakinya harus mengenai ujung tumit imam. Yang kedua, posisi 2 orang makmum. Jika datang 1 orang makmum lainnya, maka berdiri di samping kiri imam, sejajar dengan makmum sebelah kanan, dan tidak ada peraturan mundur jika hanya 2 makmum. Kalau 2 makmum, dia harus kanan kiri. Ini imamnya di sini, jadi ini makmumnya kanan kiri. Tidak boleh mundur kecuali 2 orang imam atau lebih, baru boleh mundur. Yang ketiga, posisi 3 orang makmum. Jika datang makmum ketiga, maka berdirilah tepat di belakang imam dengan jarak disesuaikan kebutuhan tempat untuk sujud. Kemudian kedua makmum pertama harus mundur hingga sejajar dengan makmum ketiga, walaupun tanpa ada isyarat dari makmum ketiga. Yang keempat, posisi lebih dari 3 makmum. Berarti 3 orang makmum atau lebih. Itu posisinya, maka diutamakan agar berdiri di sebelah kanan hingga penuh, baru kemudian memenuhi sebelah kiri. Berarti lebih didahulukan itu sebelah kanan. Paham? Paham. Nih, kedudukan sebagai imam. Yang boleh menjadi imam. Yang pertama, laki-laki makmum kepada laki-laki. Berarti imamnya laki-laki, makmumnya juga laki. Wanita makmum kepada laki-laki. Itu contohnya gini. Kita seorang ibu. Terus kita punya anak laki-laki 2 dan dia belum balik, belum bisa menjadi imam, belum tahu tata cara menjadi imam. Jadi yang imamnya itu ibunya dan anaknya menjadi makmum. Terus yang ketiga itu wanita makmum kepada wanita. Berarti kalau imamnya wanita, makmumnya wanita. Banci makmum kepada laki-laki. Maaf cakapnya banci atau bencong. Jadi kalau banci sama atau bencong itu
sebenarnya dia laki-laki bukan perempuan, cuman dia tidak bersyukur atas kodrat yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, wanita tidak boleh menjadi imam. Yang pertama, laki-laki makmum kepada wanita. Yang tidak boleh menjadi imam itu laki-lakinya makmum dan wanitanya itu jadi imam, itu tidak boleh. Yang kedua, laki-laki makmum kepada banci, itu tidak boleh, karena kalau banci ini dia sudah menyerupai perempuan dan dia itu bisa jadi dia tidak paham sama sholat berjamaah. Kalau dia paham sama sholat, pasti dia tidak akan merubah dirinya seperti itu. Yang ketiga, banci makmum kepada banci. Jadi tidak boleh banci kepada banci. Nanti mereka kan sebenarnya laki-laki. Terus nanti kalau misalkan mereka itu banci sama banci, pakai mukena gimana? Kan itu tidak boleh. Yang keempat, yang kelima, orang fasih dalam Al-Quran makmumnya kepada orang yang belum fasih. Contohnya ada hafiz Quran dan sama orang tua, orang yang sudah lansia. Si yang hafiz Quran ini makmum kepada yang orang lansia. Kalau orang sudah tua, sudah lansia, sudah lanjut usia, pasti dia bacaannya itu tidak jelas atau tidak fasih. Panjang pendeknya dia juga sudah tidak fasih. Nanti bacaannya bisa salah. Itu tidak boleh. Lebih baik yang hafiz Quran yang dijadikan imam. Sudah paham anak ibu? Paham nih. Oh ya. Paham anak Umi? Paham nih. Oke. Baiklah, mungkin itu saja hari ini pelajarannya. Kita mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.